Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 kelistrikan dengan judul percobaan 1 muatan listrik, alat dan bahan, bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Setelah saya gosokkan tas plastik pada baju saya beberapa kali, kemudian saya dekatkan pada bola pingpong, dan bola pingpong bergerak mendekati atau tertarik ke arah tas plastik. Hal ini menunjukkan bahwa tas plastik memiliki muatan listrik statis akibat proses penggosokan dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Ketika sisir plastik yang telah saya gosokkan pada rambut, kemudian saya dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil di atas meja, potongan kertas tersebut terangkat dan menempel pada sisir. Hal ini membuktikan bahwa sisir plastik telah bermuatan listrik negatif atau akibat menarik elektron dari rambut sehingga menginduksi muatan positif pada kertas dan terjadi gaya tarik-menarik antara sisir dan kertas. Setelah kedua bola pingpong saya ikat dengan benang, kemudian saya gantungkan ke bagian pinggir meja dan saya menggosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol. Ketika kedua bola pingpong yang telah digosok, bahan yang sama digantungkan berdekatan tanpa bersentuhan. Kedua bola pingpong saling menjauh satu sama lain. Hal ini menunjukkan terjadinya gaya tolak-menolak karena kedua bola memiliki muatan listrik yang sejenis. Kemudian bola pingpong sebelah kiri digosok dengan wol dan bola pingpong sebelah kanan digosok dengan plastik beberapa kali. Dan kemudian ketika kedua bola pingpong yang telah digosok dengan bahan yang berbeda digantung berdekatan tanpa bersentuhan, kedua bola pingpong saling mendekat satu sama lain. Hal ini menunjukkan terjadinya gaya tarik-menarik karena adanya perbedaan muatan. Selanjutnya bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosokkan dengan plastik. Nah, kita akan amati ketika kedua bola pingpong yang telah digosok dengan bahan yang sama, misalnya plastik, digantungkan berdekatan tanpa bersentuhan, kedua bola pingpong saling menjauh satu sama lain. Hal ini menunjukkan terjadinya gaya tolak-menolak karena kedua bola pingpong memiliki muatan listrik yang sejenis, yaitu sama-sama bermuatan negatif akibat menggosokkan dengan bahan yang sama. Kemudian bola pingpong kiri digosokkan dengan nilon dan bola pingpong kanan digosokkan dengan plastik beberapa kali. Ketika kedua bola pingpong yang telah digosokkan dengan bahan yang berbeda, misalnya nilon dengan plastik, digantungkan berdekatan tanpa bersentuhan, kedua bola saling mendekat satu sama lain. Hal ini menunjukkan terjadinya gaya tarik-menarik karena kedua bola pingpong memiliki perbedaan muatan, yaitu pada bola pingpong kiri digosok dengan nilon bermuatan positif dan bola pingpong kanan digosok dengan plastik bermuatan negatif. Percobaan 2, arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan: baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt dan 3,6 volt 3 buah, avometer 1 buah, dan dudukan baterai 3 buah. Prosedur percobaan: menyusun 3 buah baterai secara seri, menghubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt dan 5,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Besarnya arus listrik mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan amperimeter. Setelah menyusun rangkaian, bahan-bahan yang diuji dalam rangkaian, mana bahan yang menghantarkan arus listrik dan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sini ada bahan kawat tembaga, dapat menghantarkan arus listrik dan menyebabkan lampu menyala dengan terang dan termasuk bahan konduktor. Selanjutnya menggunakan bahan kayu. Bahan kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tidak menyebabkan lampu menyala dan bukan merupakan bahan konduktor atau disebut bahan isolator. Selanjutnya menggunakan sendok perak. Kita ambil sendok perak dan kita akan lakukan uji. Di sini sendok perak menghantarkan arus listrik, menyebabkan lampu menyala dan merupakan bahan konduktor. Kemudian menggunakan bahan kertas yang diuji tidak menghantarkan arus listrik dan tidak menyebabkan lampu menyala dan bukan merupakan bahan konduktor atau bisa disebut bahan isolator yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya menggunakan grafit atau mata pensil. Saya akan melakukan uji. Di sini menghasilkan atau menghantarkan arus listrik dan menyebabkan lampu menyala karena merupakan bahan konduktor. Selanjutnya menggunakan bahan berupa tas plastik yang diuji
tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tidak menyebabkan lampu menyala karena merupakan bukan bahan konduktor atau disebut isolator. Selanjutnya menggunakan air keran yang akan diuji. Di sini air keran dapat menghantarkan arus listrik dan menyebabkan lampu menyala dengan terang dan merupakan bahan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya percobaan menggunakan bahan air garam. Di sini dapat menghantarkan arus listrik dan menyebabkan lampu menyala dengan terang karena merupakan bahan konduktor. Selanjutnya menggunakan bahan karet penghapus, tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tidak menyebabkan lampu menyala karena bukan bahan konduktor.